Nah, ini loh ya. Apa to apa? Ini loh yang kemarin kakak bilang kalau banyak atlet PSIS yang kuliah di sana. Atlet panjat tebingnya sering juara dan pecah rekor dunia. Olahraga bola tangan dan lainnya mantep pol ya. Pokoknya aku mau kuliah di sana dan berprestasi di sana ya. Ya, kampus apa toh? Unwahas ya, Universitas Wahid Hasyim. Walah, kampus bagus itu. Daftar dan bergabunglah bersama kami, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Universitas Wahid Hasyim. Fasilitas lengkap dari wall climbing hingga sport center bertaraf internasional dan lain sebagainya. Pendaftaran online melalui pmb.unwahas.ac.id. Info lebih lanjut hubungi 085 100 78 55 78. Universitas Wahid Hasyim, intelektual yang berkarakter. Slow 7.8 Gaul FM Citra Muda Bertakwa. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaulista, kita kembali lagi di kampus kita. Dan kali ini bersama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Wahid Hasyim. Dan di sini sudah ada Pak Sofyan. Assalamualaikum Pak Sofyan. Waalaikumsalam. Ya ampun, senang banget Pak. Gimana kabarnya hari ini, hari Rabu? Alhamdulillah. Udah awal bulan. Awal bulan Maret, gimana Pak persiapannya untuk menyambut bulan Maret? Mungkin ada jadwal yang padat banget, ngedosen sudah pasti ya. Betul sekali, ini awal bulan Maret, jadi masih awal kuliah, jadi masih biasa mengatur jadwal. Apalagi ini kegiatan kemarin, susah, mohon maaf nih suaranya agak habis kemarin dari wisuda, kemarin kelancaran untuk wisuda ini. Baru nata-nata jadwal lagi lah sama Oke. Mungkin biar suaranya Pak Sofyan di ini lebih dekat lagi sama mic-nya. Oke, siap. Jadi untuk saat ini ngedosen pasti, tapi event-event kampus sudah menunggu rentetan. Wah, ya Pak. Betul sekali. Sangat berbaris rapi, sangat panjang. Betul. Nah, kali ini Gaulista kita kedatangan tamu spesial juga. Di sebelah kanan saya ada mahasiswa PJKR juga Pak. Oh ya. Oke, dan Pak Sofyan ditemanin pada hari ini. Oke, dan kita mau ngebahas terkait dengan bisnis industri olahraga bagi mahasiswa. Baik Pak, berbicara seputar tema kali ini, kalau menurut Bapak, bagaimana sih saat ini tuh industri olahraga dan keadaannya kayak gimana? Dan mahasiswa masih interest gak sih sama industri olahraga untuk bisa kewirausahanya olahraga tuh apa gitu Pak sebenarnya? Karena kita bingung, biasanya kan olahraga jualan sepatu, jualan baju, jersey gitu kan. Oke. Jadi sebenarnya kalau bisa kita bilang sekarang kondisi industri sih sudah mulai maju, apalagi anak-anak sekarang yang ya bermedsos, di YouTube banyak, apalagi sekarang tontonannya juga tontonan bisa di YouTube bisa bilang berkualitas, bisa motivasi mahasiswa untuk banyaklah potensi industri olahraga yang bisa sebenarnya mahasiswa lakukan selain jualan ya. Ini yang paling gampang, jualan, kita beli, ambil, kita jual. Tapi kadang lupa ketika kita cuma ambil doang tanpa memikirkan bagaimana menilaikan satu harganya ini. Cuma jualan udah di resell tanpa mempresent, tanpa mereview. Coba kalau ditambah dengan review sama pengetahuan sebagai mahasiswa olahraga, saya kira orang bisa akan lebih tertarik. Dan price-nya bisa lebih naik ya Pak. Karena memang inovasi-inovasi seperti itu tuh penting banget ya Pak ya. Oke. Nah, apa saja sih Pak yang termasuk dalam bisnis industri olahraga? Tadi udah disebutin, nggak cuma ngejual aja, tapi ada inovasi-inovasi lainnya. Sebenarnya apa sih Pak? Sebenarnya kalau kita ngomong industri olahraga, sebenarnya di daerah, di negara-negara maju sudah berkembang. Contoh misalkan event olahraga. Sekarang banyak event olahraga yang di Indonesia sangat luar biasa. Tapi mungkin bisa kalau kita telisik masuk ke situ, berapa orang olahraga yang terlibat di situ? Padahal ketika terlibat paling hanya beberapa saja, hanya di perangkat pertandingannya saja. Misalkan kita ngomong di basket, cuman wasitnya, cuman perangkat pertandingan. Kalau mungkin bisa dilibatkan dari pengelolaannya, anak orang olahraga ini kan benar-benar tahu bagaimana bagaimana industri olahraga ini bisa dijual apanya sih? Ya. Mungkin misalkan bisa dilihat kalau event ada seorang orang fotografernya, bagaimana tes seorang mahasiswa olahraga ketika tahu nih misalkan nih, oh kita mau moto orang basket angle yang terbagus di teknik apa sih? Kalau nggak orang olahraga gimana kita bisa tahu? Gak akan tahu. Iya dong. Bener. Mau sepak bola, oh ini kayaknya pemain mau nendang nih.
Mungkin kalau anak olahraga udah tahu bagaimana awalnya wah udah diambil nih. Oke. Angle-nya kan ketika orang kita sudah tahu, oh olahraga ini, olahraga sepak bola, basket, bulu tangkis, bola voli, kita sudah tahu titik-titik istilahnya spot-spot Yes. terbagusnya. Nih orang bakal gerakan apa gitu Iya, kan. kan kita udah tahu duluan nih kalau Yes. orang-orang olahraga. Kalau Bener. enggak gimana paling kita nunggu nih asal jepret. Kalau bisa dibilang efektivitas jepret, padahal kalau jepret di kamera juga kan berkurang kan SD-nya itu. Betul, Iya, kalau betul. efektif jepretnya dia juga nggak capek ngincernya, saya kira yo. Anak olahraga itu sebenarnya kalau punya passion, punya skill, bahkan skill itu kan juga sekarang bisa banyak pelatihannya. Benar. Kalau diambil saya kira wah itu bisa menjadi Luar satu biasa. peluang. Dan sekarang ini kayaknya di setiap event olahraga manapun ya Pak, kayaknya Yes. butuh dokumentasi Wah gitu. sangat banget apalagi sekarang medsos kita Bener. cuman mabul persahabatan aja antar perusahaan. Oh fotonya sekarang mungkin bisa melebihi sekelas wartawan-wartawan media kayak gitu. Bener, bahkan pamfletnya udah disebar Wah, sama itu. influencer kayak gitu. Iya ini padahal kan. cuma pertandingan antar kampus, antar kelas doang, Yes. antar instansi. Cuman udah dari awal sosialisasinya pakai medsos, pakai apa, effortnya tuh udah luar biasa sekali. Bener banget. Oke. Nah, sebenarnya Bapak apa saja sih yang termasuk tadi dalam bisnis olahraga? Tadi udah ada fotografi. Nah, tadi juga Pak Sofyan nyebutin sebenarnya itu kalau misalkan pertandingan nggak semuanya orang olahraga. Itu gimana tuh, Pak? Iya. Kalau di bidang kan banyak. Mungkin ada juga sebenarnya anak-anak olahraga kan memiliki kemampuan-kemampuan khusus. Bener. Contoh ini beberapa kali kami membina mahasiswa anak-anak PJKR terutamanya memiliki mencari potensi misalkan di bidang IT, Yes. kameramen. Seorang IT ketika juga mahasiswa memiliki kemampuan itu kan juga butuh kan Bener. di kegiatan itu seorang IT mengatur satu display pertandingan. Yes. Satu mengatur misalkan susunan pemain atau yang lain administratif kan pasti juga memiliki skill itu. Betul. Tidak semuanya orang pengen jadi wasit semua, jadi Yes. pemain semua, jadi pengadil. Contoh saya juga akhirnya tercebur sebenarnya bisa tercebur dari wasit, mengadili satu pertandingan. Ketika kita memiliki passion, oh yang tegas dalam pertandingan, enak juga wasit itu Betul. juga bisa menjadi salah satu sekarang bisa dibilang salah satu profesi yang menjanjikan bener, juga. bener. Tetapi kadang mahasiswa aduh berani nggak ya, nggak pada berani. Mental mungkin bisa dibilang mental mahasiswa sekarang ya kayak berambil nggak ya, ambil nggak ya. Kalau katanya sih Pak, namanya generasi sekarang tuh generasi strawberry. Nah, Cantik. padahal kalau sudah enak, udah menikmatin, aduh mereka suruh keluar lagi udah nggak pada mau. Iya. Bahkan kadang ini yang mengakibatkan mahasiswa terlalu dibilang sibuk sendiri gitu. Kalau udah masuk situ, waduh susah dicari itu. Bahkan Iya. ketika kampus terus terang mahasiswa kami yang sudah banyak wasit yang sudah lisensi nasional, kampus kita membutuhkan dia sudah tersibukkan oleh jadwal yang sudah diplot oleh induk cabang organisasi. Oke. Waduh kan ya kita coba kadang waduh sebel banget nih mahasiswa kita masa nggak bisa dipakai. Tapi kita bangga ketika mahasiswa kita bisa turun di event nasional, membawa nama kampus, bahkan dengan hasil dulu kita tempat di kuliah kita arahkan akhirnya. Betul. Outputnya memang sesuai dengan kompetensi lulusan kita. Betul sekali. Oke, Bapak mau tanya juga, kan misalkan kita di suatu event olahraga pasti ada yang cedera. Yes. Nah, apakah mahasiswa olahraga atau pendidikan jasmani dan rekreasi itu bisa juga nih untuk menangani kecederaan di lapangan biasanya? Cedera bisa kayaknya kalau cedera masih bisa, cuman cedera hati yang nggak bisa gitu. Itu Bener susah banget. itu, obatnya susah itu. Susah ya. Tapi kalau cedera pasti bisa. Kebetulan di prodi kami terutama pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi ada Yes. 2 makul. Dan kebetulan dosennya lagi ngomong sekarang nih. Iya, Pak Sofyan ya. Iya. Ini mahasiswanya udah pada nonton, Bapak disapa-sapa dulu monggo. Oke, selamat sore teman-teman mahasiswa PJKR. Yes. Ya, silakan kita dengarkan hari ini yang informasi yang sangat bermanfaat buat teman-teman. Mungkin ini kayaknya obrolan ini kita nggak dapat di kuliah, tapi Yes, benar. ini bocoran yang ada di sini nih kayaknya. Bocoran nih. yang ada di sini. Dan nantinya boleh banget tanya-tanya juga Bapak di 0811 2622 878 atau boleh aja di @galfm_Semarang. Oke, nanti kita bakalan kembali lagi Bapak terkait dengan bisnis industri olahraga bagi mahasiswa, dan saat lagi masih ada lagunya Kara Chinawa Simple Crush.
Gaulisa masih barengan Andin dan juga Pak Sofyan di kampus kita bersama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Baitul Hashim. Kita masih ngebahas terkait dengan bisnis industri olahraga bagi mahasiswa. Baik, Bapak, aku juga mau nanya-nanya lebih lanjut terkait perkembangan bisnis industri olahraga di Indonesia saat ini tuh kayak gimana sih, Pak? Dan apa peluang bisnis yang dapat dimanfaatkan mahasiswa dan di bidang ini, di bidang olahraga ini? Oke. Jadi tadi saya belum menyambung ya tentang kalau kita ngomong di event pasti ada medis nih. Yes. Medis lah. Sekarang alhamdulillah juga ada alumni dari kita sekarang sudah menjadi measure profesional. Jadi yang membantu penanganan cedera pemain di dia sekarang berarti di Barito Putra. Liga 1. Ya, alhamdulillah ini sudah masuk ada satu mahasiswa yang sampai sekarang juga masih aktif, sampai juga dikontrak. Alhamdulillah. Kebetulan orang Demak juga. Waduh, tetangga ya, gak makanya jauh-jauh. Orang anak lokal, anak desa bisa juga sukses. Betul. Karena saya kira ketika mahasiswa mau belajar, mau menambah kompetensi, apalagi tahu mana kompetensi yang bisa bisa menambahkan penghasilan. Satu profesor yang bisa buat pekerjaan kan pasti kan kalau kita ikut klub liga pasti sudah jelas secara gaji, kegiatannya, belum plus lagi satu kegiatan bisa jalan-jalan gratis. Yes, bonusannya belum juga tahu ya Pak Indonesia, ya. Bener. Oke, Bapak kan tadi udah bilang juga mahasiswanya sudah ada yang menetas 1, 2, banyak lah pokoknya. Nah sebenarnya kalau misalkan pengen ngeyakinin mahasiswa, kamu loh bisa wirausaha, kamu loh bisa kayak gini, kamu loh bisa maju ke industri kayak gitu. Gimana sih Pak caranya? Sebenarnya gini, ketika kita kuliah kebetulan saya pengampunya di mata kuliah massage dan penanganan cedera. Ketika kadang anak juga memiliki bakat, pegang tangan, memiliki kekuatan. Itu nggak cowok juga nggak cewek. Cewek sebenarnya juga ada, cuman ya tadi PR-nya masih kurang berani aja. Betul. Takut saya nggak bisa, takut saya nggak mampu. Padahal kalau sebenarnya mahasiswa itu berani, saya kira sebenarnya nggak masalah. Dan biasanya kalau yang sudah memiliki potensi, satu juga dari hasil kuliahnya dia bagus, IPK-nya bagus, kita dorong juga. Yuk, ini ada kegiatan, kita selalu menginformasikan ke mahasiswa kami pelatihan-pelatihan yang untuk menambah kompetensi mahasiswa. Yang juga itu juga merupakan ya salah satu industri yang harusnya kita dong yang masuk. Jangan orang lain, jangan orang-orang, bahkan yang bisa kita bilang misalkan measure juga banyak orang-orang yang bukan olahraga, banyak lulusan yang mungkin notabene bukan orang olahraga juga masuk di situ karena orang itu juga melihat peluang. Betul. Mungkin juga dekat dengan di lingkungannya situ, circle-nya itu semua. Wah, peluang nih. Akhirnya saya cari. Gitu kan? Iya, boleh nih ikut pelatihan paling berapa juta doang nih. Tapi kalau dilihat hasilnya ketika sudah masuk di klub bisa profesional, apalagi kita ngomong profesional, sesuatu yang profesional di bidang apapun saya kira bisa menghasilkan satu nilai. Berarti intinya berani modal lah ya Pak. Modal berani pokoknya. Berani modal dulu. Berani melangkah, berani mencoba, auto sukses tuh. Oke, nah apa sih Pak yang harus disiapin oleh mahasiswa juga ketika terjun di bidang bisnis industri? Tadi kan udah pasti modal berani ya Pak ya. Selain itu apa sih Pak? Paling tidak satu memiliki passion dulu. Kalau udah passion, kadang ada orang bilang hobi yang dibayar ya. Bisa kita bilang passion. Kalau udah seneng dulu, udah jatuh cinta, istilahnya tidak ada alasan untuk pergi di situ kan. Betul. Akhirnya belajar terus itu mau susah. Ya udah jalan lagi. Gagal coba lagi lah. Kayak gitu. Jadi kalau memang udah obsesi gitu ya sama hal ini, emang nggak bisa dilepasin secara cuma-cuma ya Pak. Ya udah fanatik udah susah tuh. Udah jatuh cinta, udah fanatik kita udah nggak mau tuh. Iya benar banget. Oke, nah kalau misalkan kita ngomongin mahasiswa jurusan olahraga juga, apa sih Pak bisnis atau peluang-peluang bisnis yang ada nih di mahasiswa olahraga? Kalau peluang sebenarnya ini sekarang yang lagi berkembang sebenarnya industri kan sepak bola. Sepak bola sekarang bahkan orang kantor yang awalnya cuma ngantor, yang menyempatkan diri pulang dari kantornya mereka main bola. Satu di fotografer, dua karena kalau main bola nggak mungkin ya nggak makan jersey ya. Apalagi sekarang jersey orang butuh yang keren. Betul. Tapi masih harganya terjangkau. Nah ini juga masih ada juga ini keunggulan dari mahasiswa kami juga alumni sudah memiliki salah satu vendor jersey yang mungkin sudah masuk ke liga profesional juga. Dia sudah memiliki bisa dibilang sudah membuat satu sistem yang baik untuk mengembangkan industri bisnisnya dia. Walaupun sebenarnya mungkin kayaknya dia modal nekat dulu awalnya. Awal modal nekat tapi memiliki itu
passion di bisnis. Dia melihat barang, cocok nih bisa dijual. Betul. Dia bisa melihat, padahal di era pandemi orang tidak mengawali, orang bingung untuk mengacari alternatif bidang usaha. Dia spekulasi untuk membuat itu dan akhirnya sekarang luar biasa. Sekarang sudah menyponsori beberapa klub Liga 3 sepak bola, bahkan juga sekarang sudah mulai bekerja sama dengan induk organisasi yang ada di Indonesia. Bahkan sekarang nggak ada sepak bola aja, ini juga sudah masuk ke bola tangan, sudah masuk ke futsal, bahkan kegiatan-kegiatan yang sangat luar biasa yang ada di daerahnya pun disupport, di Jateng, bahkan sekarang di nasional. Wow, luar biasa. Tapi kalau kita ngomongin juga tadi bisnis olahraga udah dijelasin ya Pak. Nah, sebenarnya apa sih uniknya bisnis ini daripada bisnis lain-lainnya? Oke. Kalau kita ngomongin uniknya ya, karena gini, olahraga ini memiliki satu ciri khas dan satu spesifikasi tiap cabang. Yes, benar. Ketika kita paham di cabang itu, misalkan contoh jersey yang buat potongan bentuk jersey untuk jersey futsal, jersey basket, jersey volley, kan outfitnya beda. Betul. Bahkan bahan materialnya mungkin kalau nggak mungkin dong kaos jersey sepak bola longgar kayak baju basket. Nah, gombrong-grombong kelihatan itu kayak jersey basket nggak mungkin. Ada jersey khusus yang spesialisasi. Ya ini ketika anak olahraga paham ini semua. Wah, ini peluang karena ketika paham sesuatu kita bisa menjelaskan kepada konsumen, kita bisa menjelaskan kepada pembeli, bahkan sekarang barang yang kita review dengan baik nilainya akan tambah tinggi. Oke, baik. Itu tadi keunikannya. Tapi kalau misalkan tantangannya apa Pak? Tantangan yang bisnis di olahraga kayak gini. Nah, ini tantangannya nih bisa dibilang sekarang kalau bisa. Ya ini salah satu ya, karena sebenarnya banyak. Betul. Cuman belum yang mencapai di level ini. Ya tantangannya pasti, persaingannya sangat banyak. Karena pasti saya kira juga mahasiswa memiliki passion itu sangat banyak juga. Tidak hanya mungkin hanya dari Unwas, banyak juga mahasiswa lain. Bahkan ini kalau bisnis industri olahraga, kalau orang yang bisa memanfaatkan peluang, contoh misalkan mantan atlet yang sudah sekarang tidak berkarir menjadi olahraga karena cedera, itu juga bisa akhirnya belum di situ. Karena mantan atlet dia sudah punya nama. Kadang kita susah ketika kita melawan satu produk yang sudah memiliki branding nama. Oh ini buatannya atlet A nih ya, juara nasional. Padahal mungkin secara quality dengan dia yang orang daerah itu sebenarnya sama. Cuman branding ini menantang market yang ada di luarnya yang luar biasa dengan memiliki keunggulan, dengan memiliki bisa dibilang sekarang di iklan selebgram bisa terhadap atlet-atlet, bahkan bisa dibilang artis juga mungkin sekarang juga promosi saya bilang. Iya benar. Sudah masuk di artis, wah itu luar biasa. Benar banget, karena sekarang influencer dan juga artis yang gak olahraga siapa juga ya Pak ya. Iya, sekarang misalkan kita yang terbaru nih, gara-gara tiba-tiba tenis, udah muncul. Kemarin bulu tangkis diawali lagi tuh. Sekarang apalagi kalau sudah artis nih, artis yang uangnya udah kayak Raffi Ahmad, udah uangnya nggak ada nolnya dan lain sebagainya. Iya, di ATM udah gak bisa cek saldo tuh kayak itu. Iya bener. Udah masuk kayak gitu udah kita pasti sih sudah pusing. Sekarang influencer, selebgram, bahkan YouTuber Raffi Ahmad, Atta Halilintar sudah masuk, cewek Prilly Latuconsina juga sudah masuk. Valentino Manjuntak juga sudah banyak sekali yang udah masuk. Waduh, ngeri banget sekarang kalau mereka benar-benar masuk, mereka invest. Wah, Indonesia bener sih Pak, bener. Olahraga luar biasa. Ini sebenarnya memajukan industri olahraga juga, nggak cuma di nasional aja. Kita kenalnya mungkin di nasional aja yang misalkan ayo maju dari klub ini, tapi di kalangan influencer dan juga entertain juga ternyata banyak banget yang berbakat terkait dengan olahraga gitu. Iya, kayak kemarin misalkan kita lihat cuman pertandingan bulu tangkis yang bisa dibilang kalau secara quality pertandingannya biasa aja. Iya, bener. Yang main artis-artis top yang lagi hits pula. Udah viewernya ngeri tuh, live view-nya udah luar biasa. Bahkan seorang Deddy Corbuzier pun pernah masuk gara-gara pertandingan catur aja, Dewa Catur. Reviewnya, live view-nya sudah pecah rekor kan. Itu luar biasa sih Pak itu juga. Bayangkan tuh. Fenomena-fenomena sebesar itu ya Pak, gara-gara olahraga. Iya kan olahraga. Benar. Jadi peluang itu datang di mana aja kayak gitu.
Oke, luar biasa banget ngobrolnya, asik banget sama Pak Sofyan. Tentunya buat kamu pengen tanya-tanya juga boleh banget. Kalau misalkan pengen tanya terkait dengan, aku mau tanya nih Pak, gimana pendapat Pak Sofyan terkait dengan Vindes dan lain sebagainya. Jadi boleh banget. Oke, kita tunggu deh. Kita tunggu deh pertanyaannya. Dan kalau misalkan pengen tanya terkait dengan mahasiswa baru, gimana daftarnya, gimana caranya, terus ngapain aja nanti di PJKR, boleh banget di 0811 2622 878 atau boleh aja di @gaulfm_Semarang. Oke, Gaulista, kita masih barengan sama Pak Sofyan di sore hari ini di kampus kita bersama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Wahid Hasyim. Baik, Bapak, tadi kita udah ngebahas terkait dengan industri olahraga. Yang tadi banyak banget, kita udah ngomongin Vindes, kita udah ngomongin jersey dan lain sebagainya, bahkan fotografi. Tapi kali ini kita pengen ngomongin juga terkait dengan gimana sih Pak caranya menjadi mahasiswa PJKR di Universitas Wahid Hasyim. Oke, sebenarnya makasih. Jadi kalau sekarang karena ya itu tadi sudah sistem maju, zaman gampang sekarang kalau kita mau teman-teman semua pendengar radio Gaulista nih semua nih, kalau mau daftar PJ gampang banget ya, sebenarnya informasi ada semua udah update banget di sosmed kita di PJKR Unwahas, ada follow Instagramnya, silakan di follow itu semua informasi ada di sana, dan juga sebenarnya bisa juga akses langsung di PMB Unwahas .co.id. Oke, baik Bapak. Kalau boleh tahu di FKIP ini mempelajari apa saja sih? Apakah kayak hanya olahraga aja, di lapangan aja, atau tetap ada kelas-kelas indoornya? Oke, kalau di PJKR sangat komplit, mau di luar, mau karena kita pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi, ada rekreasinya, ada banget. Ada banget. Ya, kuliahnya rekreasi, ya kuliahnya apa? Ya rekreasi. Kita kunjungan jalan-jalan, melihat bagaimana bisa dibilang sekarang rekreasi, spot rekreasian kan banyak. Kita ngomong Bali aja spot rekreasinya banyak. Kalau di Jawa Tengah juga sudah banyak rafting. Itu kan juga spot recreation juga. Iya, bener banget. Rekreasi olahraga sekarang udah banyak ya Pak. Banyak. Di Bali juga pasti ada surfing dan lain sebagainya. Iya, kalau voli pantai. Iya, sekarang yang hits misalkan kayak tubing, kayak misalkan rafting juga sekarang sudah mulai rame yang ada di Jawa Tengah nih. Sebenarnya kalau PJKR lengkap, di kelas kita juga ada, kita praktek langsung di lapangan juga ada. Kita juga diajak nih berkunjung ke tempat-tempat yang seputar yang kita bisa melajari olahraga lebih dalam, induk organisasi. Bahkan ini yang terbaru, kita sudah mengembangkan kurikulum kami juga, termasuk kita membekali mahasiswa dengan wirausaha. Dan juga kita ajak langsung tuh ke lapangan. Oh, bagaimana sih industri yang ada di lapangan nih? Kita lihat. Bahkan beberapa teman-teman mahasiswa yang memiliki kompetensi bagus, kita ajak untuk penyelenggaraan event-event biar mereka mempraktekkan ilmu yang sudah didapat di lapangan langsung. Betul sekali. Baik, Bapak. Nah, spesialnya nih PJKR Unwahas atau FKIP Unwahas dibanding dari fakultas-fakultas lain apa sih Pak sebenarnya? Yang simpelnya kita menyenangkan lah. Kita kuliahnya itu simpel tapi kayaknya bikin aku suka juga sih. Iya Pak. dong, masih tuh. Ini yang bikin jatuh hati nih kalau kuliah di PJKR. Kan senang kuliah yang berangkat pakai celana pendek kayaknya cuma PJKR aja nih. Kuliah yang berangkat pakai jilbab blongan aja cuma PJKR. Iya, kuliah berangkat olahraga, main senang-senang, happy, walaupun mungkin kadang kalau yang merasa dia belum bisa dicabur itu kayaknya susah awalnya. Tapi kan olahraga semakin dilakukan semakin enjoy. Saya kira udah berangkat semangat deh. Kuliah bonusnya udah sehat, aktivitas sudah oke. Gak usah deh nyemetin mau sore olahraga. Udah pagi udah kuliah, udah sarapannya olahraga, makan siangnya olahraga lagi, sorenya udah dapat lagi. Iya. Oke. Itu spesialnya, jadi menyenangkan kalau di PJKR karena ada kesehatannya dapat, olahraganya dapat, rekreasinya juga dapat. Nah, kan bisa healing-healing juga tuh. Jadi tidak hanya sehat jasmaninya doang, rohaninya seneng. Ini kayaknya orang-orang yang pengen mentalnya sehat masuk PJKR. Kayaknya harusnya seperti itu sih. Benar. Baik Bapak, kita akan beralih ke pertanyaan sekaligus sebelum menutup sesi talk show pada siang hari ini atau sore hari ini. Oke, ada Pak Sofyan, luar biasa perbincangan dan pembahasan pada pagi hari ini dari Bisma. Pak mau nanya, kalau menurut Bapak sportainment yang berpeluang dinaikkan ke permukaan atau masyarakat itu gimana ya Pak?
selain bulu tangkis, vindes, apalagi yang berpeluang disukai masyarakat banyak gitu? Apa Pak? Wah, ini pas banget nih. Jadi kalau bisa sekarang kalau sportainment ya sebenarnya semua ketika olahraga itu dikemas dengan baik, dengan lebih cantik dikit aja. Iya, benar. Bungkusnya dari awal preparationnya kita siapin, pamfletnya kita benar-benar update. Apalagi sekarang kita bisa pertandingan bola kita live-in. Yes. Itu saya kira bisa menarik. Apalagi bisa untuk menarik penonton. Misalkan kita mau pertandingan sepak bola nih, kita undang nih misalkan salah satu selebgram, influencer atau apa yang bisa akan menarik penontonnya. Iya, betul. Contohnya bisa satu. Ini yang ada satu fenomena yang terbaru lagi kemarin bahwa si Valentino Simanjuntak dengan jebret timnya kemarin buat pertandingan bulu tangkis di lapangan tanah yang di Boyolali. Itu viewernya ngeri. Yang main pemain nasional, ex pemain nasional sama bapak-bapak kampung tuh. Dia main di pinggir sambil ngerokok, dia makan, main dah. Tantang siapa yang mau main, main tinggal istirahat. Itu nanti bisa dilihat. Itu salah satu ketika sesuatu hal yang main badminton ngapain di tanah, ngapain pakai nggak pakai sepatu aja banyak. Tapi kelas mantan pemain nasional aja, si Debbie Susanto, Agripina yang mantan ex pemain nasional, dia mau main buat entertain, bener-bener orang yang nonton kan suka. Bener. Apalagi orang yang terlibat di sana, bapak-bapak gimana rasanya? Saya juga pengen tuh main lawan saya, tapi ternyata kemarin waktu itu informasi nggak boleh, orang-orang sana aja sih. Dia lapangan tanah doang tuh. Karena mungkin juga memicu daya tarik di tempat tersebut gitu ya Pak ya. Itu. Oke, ada juga dari Dika di Tembalang Pak, mau nanya, saya dari SMK Pak, untuk saya yang SMK tapi mau ambil PJKR di Unwahas, ada jurusan apa aja ya Pak? FKIP maksudnya mungkin ya. Dan saya sendiri suka banget futsal, ada nggak Pak ekskul untuk futsal di Unwahas? Jawab tuh Pak. Pas banget. Kalau SMK, kalau selama ini di PJKR di FKIP hanya jurusan pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi. Cuman kadang orang yang pendidikan ini paling cuman jadi guru doang. Kalau di kita no. Banyak kompetensi yang kita tawarkan. Banyak yang nanti kita diberikan. Bisa aja misalkan suka fight futsal, pas kita UKM olahraga udah luar biasa. Kita pelatih kita aja sudah memiliki lisensi nasional. Kita nggak kaleng-kaleng tuh. Kita pelatihnya pelatih putra sendiri, putri yang memiliki license dan memiliki pengalaman yang luar biasa. Mungkin juga sudah ternama nih pelatih yang udah buat. Kita juga satu poin lagi, kita juga terutama di futsal, kita juga ikut Liga Mahasiswa Nasional. Nah, berarti kan enggak cuman aktivitasnya doang, tapi sudah punya wadah yang untuk disalurkan di situ. Betul sekali. Jadi jangan khawatir, kayaknya mahasiswa SMK bisa ya Pak ya? SMK bisa, kan slogannya anak SMK bisa. Masuk PJKR pasti bisa. Baik. Terima kasih Pak Sofyan. Tapi sebelum kita tutup acara pada sore hari ini talk show kampus kita, silakan Pak Sofyan untuk memberikan promosi FKIP dan PJKR. Silakan Bapak. Oke, makasih. Nah, ini yang terakhir buat gaulista yang di seluruh penjuru dunia, di Indonesia, di Jawa Tengah, yuk mari gabung ke PJKR Unwahas. Di PJKR Unwahas sangat banyak kompetensi yang kita hasilkan, tidak hanya cuman guru, sport entertain, sport recreation juga. Kita bisa jadi trainer, bisa menjadi instruktur, bahkan measure, bahkan tenaga-tenaga keolahragaan yang itu bisa menjadikan salah satu profesi yang bisa menghasilkan, dan satu profesi yang menjadi tumpuan hidup, tidak hanya cuman sampingan doang, bahkan ini bisa menjadi satu penghasilan yang luar biasa. Jadi tidak hanya fokus menjadi guru doang. Kita banyak pengalaman, experience di tempat kita sangat banyak, makanya jangan ragu, silakan bergabung, follow Instagram kami atau bisa menghubungi dengan saya langsung. Boleh Pak. Boleh. Bisa. Boleh. Saya juga kebetulan selaku koordinator PMB dari PJKR yang saat ini, bisa langsung menghubungi nomor saya juga untuk informasi lengkap di 085 640 818 630. Dan yang paling penting lagi di PJKR Unwahas, kita juga memiliki jalur yang istimewa, yaitu jalur prestasi. Yang prestasi olahraga mau nasional mau daerah, sangat banyak. Karena di tempat kami juga banyak sekali pemain-pemain nasional,
atlet nasional yang ini terbaru, atlet panjat tebing nasional sudah mau satu rombongan nih. Oke. Sudah masuk gerbong kita, sudah tinggal masuk tuh ke PJKR Unwahas dan bisa bergabung di PJKR Unwahas dan kita memajukan olahraga Indonesia dan memiliki prestasi yang luar biasa. Baik, jangan lupa juga ya Pak ya untuk update informasinya di PMB Unwahas juga Nah, itu. di www.pmb.unwahas.ac.id. Terima kasih Pak Sofyan. Oke, Terima sama-sama. kasih mahasiswa PJKR yang Ya. sudah hadir di Radio Gaul pada sore hari ini. Semoga PJKR Unwahas dan industri olahraga di Indonesia selalu maju terus. Oke. Oke. Di kampus kita Dini Syakila pamit dan juga mewakili Pak Sofyan dan seluruh kerabat dari FKIP pamit undur diri pada kampus kita hari ini. Andini Syakila pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.